Shalom, selamat malam. Senang kembali bisa bertemu dengan saudari-saudari semua di layar kacanda dalam program Sharing and Inspiring secara khusus segmen Requested Topic ya. Kali ini kita akan membahas logos versus rema ya. Ini saya share ini sebagai hasil pembelajaran saya. Saya pernah sebenarnya share ini di satu tempat, saya tidak perlu sebutkan kapan dan di mana. Dan saat itu saya langsung mendapat sanggahan karena beberapa pernyataan yang sampaikan saat itu. Yang pertama bahwa logos tidak bisa menjadi rema, ya. Kemudian mengatakan logos menjadi rema itu sama saja merendahkan logos itu sendiri. Nah, ketika saya sampaikan itu, ya, saya mendapat bantahan, ya. Bantahannya demikian. Bantahannya katanya logos dan rema adalah sinonim. Saya sepakat dalam konteks tertentu, dalam konteks firman, ya, bisa sama, ya, tetapi berbeda. Sekali lagi ya, dalam konteks tertentu bisa saja sama, tetapi jauh berbeda. Ya, kita lanjutkan lagi. Kemudian bantahan berikutnya, meninggikan kata logos bukti kurangnya pemahaman bahasa. Nah, saya saat itu sedikit agak syok gitu ya. Memang sampai hari ini saya masih belajar baik bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, ya. Sampai kapanpun saya akan belajar. Nah, saat itu kami dalam perkuliahan belajar tentang logos. Memang tidak ada berbicara antara rema dan logos pada saat itu. Tapi dari perkuliahan itu saya mendapat satu insight bahwa logos itu tidak bisa menjadi rema. Begitu. Pemahaman saya saat itu, kalau logos menjadi rema, berarti kita sedang merendahkan. Nah, merendahkan sang logos itu atau hologos itu, sang firman itu. Itu konsep saya pada saat itu. Tapi saya mendapat sanggahan karena kurangnya pemahaman bahasa. Padahal menurut saya saat itu, saya sudah melakukan beberapa penelitian, berbagai sumber. Nah, kali ini juga tentu ada sumbernya, dan ini sumber yang saya gunakan ini memang yang menurut saya adalah orang-orang yang ahli bahasa. Jadi saya semakin pede. Tentu sekali lagi ya, namanya ini adalah sebuah proses pembelajaran, tentu akan mengalami namanya progres, ya. Tentu pemahamannya pasti akan berkembang. Kemudian yang kedua, dikatakan ini, jika logos tidak menjadi rema, bagaimana mungkin kita mengerti firman Tuhan? Nah, itu pada saat itu sanggahannya ya. Nah, saya memahami kenapa rema itu sepertinya terkesan lebih wow. Gitu. Saya tahu bahwa rata-rata itu berangkat dari Matius 4 karena tertulis tidak manusia tidak hidup hanya dari roti saja, melainkan dari setiap rema yang keluar dari mulut Allah. Ya. Jadi rema perkataan, ya, firman yang keluar dari mulut Allah itu yang menghidupkan kita. Nah, dalam konteks firman, dalam konteks kata firman,
bisa saja tentu memiliki pengertian yang sama, tetapi akan ada perbedaannya yang sangat signifikan kalau kita mendalaminya. Ya, sekali lagi saya tunjukkan ya. Oke, oke. Kita lihat di sini bahwa ini bahasa Inggris, manusia tidak hidup hanya dari roti saja, melainkan dari setiap rema ya yang keluar dari mulut Allah. Ini biasanya ayat-ayat yang digunakan untuk membuat kata rema itu lebih wow. Ya, memang kalau dalam konsep misalnya firman yang menghidupkan, ya rema terkesan lebih wow. Tetapi kita akan telusuri nanti baik secara filosofis maupun secara teologis, kita akan melihat perbedaan yang sangat signifikan. Ya, nah ini contohnya ininya, misalnya biarlah firman-Mu yang logos menjadi rema di hati kami. Ini salah satu contoh atau banyak sekali yang mirip-mirip pernyataan dengan ini. Cuman pertanyaannya, benarkah logos bisa menjadi rema? Coba kita dalamin satu persatu ya. Rema itu memiliki yang pertama arti ya, rema itu pengertian pertama itu yaitu kata. Jadi hanya kata-kata biasa. Jadi kalau dalam pemikiran orang Yunani, ya rema itu ya kata-kata. Tetapi kita harus mengakui dalam Alkitab Perjanjian Baru, kata rema juga digunakan untuk firman. Yaitu seperti yang saya katakan tadi di dalam Matius 4, yaitu firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kalau boleh saya menegaskan bahwa rema itu hanya sebatas firman yang diucapkan. Sekali lagi saya bilang, rema itu hanya sebatas firman yang diucapkan. Tanpa merendahkan kuasa firman Tuhan, tentu firman Tuhan tetap berkuasa. Tapi dia sebatas firman yang diucapkan. Nanti signifikansinya nanti akan kita lihat, maksud saya lihat pada penjelasan berikutnya. Jadi samar ya, satu persatu. Nah, kata rema adalah kata minor yang dipakai untuk firman. Kata rema hanya 70 kali, sedangkan kata logos ya sebanyak 330 kali sebagai kata nomina atau sebagai kata benda. Sedangkan kata kerja yaitu lego itu 1304 kali. Jadi dari penggunaan kata ya, dari penggunaan kata rema dan logos, maka Alkitab Perjanjian Baru itu didominasi menggunakan kata logos. Nanti kita akan lihat kenapa Perjanjian Baru lebih didominasi kata logos dibanding rema. Yang berikutnya yang perlu kita catat adalah Yesus Kristus bergelar Logos, bukan Rema. Ini yang saya sebut tadi, bahwa rema itu dia hanya firman sebatas perkataan.
Tetapi hologos, yaitu sang firman, itu adalah firman yang menciptakan. Wah, beda ya. Jadi bukan Yesus gelarnya bukan Turema, tetapi Yesus Kristus bergelar Hologos. Nah, jadi sekarang kita sudah mulai melihat di sini ada perbedaannya. Oke, oke. Mudah-mudahan sekarang terlihat ya. Sekarang kita bisa melihat di sini perbedaannya ya, bahwa Yesus itu tidak disebut Turema, tapi disebut sebagai Hologos. Itu sebabnya saya katakan tadi bahwa Rema tidak bisa menjadi Logos. Ya, Logos itu, Hologos itu, ya, atau Sang Firman itu ada Allah sendiri. Sedangkan Rema itu adalah firman yang diucapkan oleh Allah. Jadi dua hal yang berbeda dalam konteks ini. Supaya kita bisa melihat perbedaan yang lebih signifikan, mari kita pelajari atau belajar studi kata, khususnya kata logos ya. Nah, logos itu biasanya digunakan sebagai istilah filsafat ya, khususnya para filsuf Yunani. Jadi kata logos itu sendiri sekali lagi, kata logos itu sendiri artinya tergantung siapa yang menggunakannya. Memang kalau kita pelajari kata logos ya secara rinci dalam pemikiran filsuf Yunani, itu akan melahirkan beberapa pendapat. Sekalipun demikian menurut saya perlu tetap kita pelajari karena Alkitab secara khusus Yohanes menggunakan kata logos. Ya, tentu akan menjadi pertanyaan besar kan, bagaimana Yohanes bisa menggunakan kata logos itu sendiri. Padahal kan kita mengetahui bahwa itu adalah istilah filsuf Yunani. Nah, tentu dalam ilham Roh Kudus, ya, dalam bimbingan Roh Kudus, tentu Yohanes dengan bimbingan Roh Kudus pasti punya tujuan tertentu. Ya, nanti tujuannya itu akan kita lihat dalam penjelasan berikutnya. Ya, sekitar tahun 500-an, ya, kalau saudara membaca referensi lainnya, ada yang menyebut sebelum abad ke-6, ya. Kalau Morris, dia seorang ahli perjanjian baru, dia menyebut sebelum abad ke-6. Kalau Guthrie, dia juga seorang ahli perjanjian baru, dia menggunakan sebelum 500 Masehi ya. Ini sama-sama ahli perjanjian baru, tapi kedua-duanya ya sama saja, hanya yang berbeda penyebutannya. Dan kedua-duanya juga mengakui bahwa Heraklitus yang menggunakan istilah logos. Nah, dalam pemikiran Heraklitus, logos digunakan sebagai Allah secara filosofis.
Jadi secara filosofis logos itu adalah Allah. Itu dalam pemikiran Heraklitus. Itu sebabnya Heraklitus mengatakan bahwa logos itu menyerap segala sesuatu. Ya, bahkan kalau kita telusuri lagi bahwa Heraklitus berkata bahwa logos adalah api dan Allah yang kedua-duanya adalah identik. Karena memang kalau pada zaman dulu filsuf-filsuf itu berdebat kira-kira dunia ini tercipta dari apa. Nah, Heraklitus dia aliran api, ya, aliran api. Nah, kemudian ada satu kaum lagi. Kemudian filsuf berikutnya Anasagoras, ya. Ini harusnya X, ya. Anasagoras menegaskan bahwa logos sebagai mediator karena dianggap Allah itu transenden. Jadi Anasagoras dalam pemikirannya Allah itu dia adalah transenden, maka logos itu adalah sebagai mediator. Jadi mediator dia pengantara manusia dengan Allah itu. Karena Allah sangat jauh, maka manusia membutuhkan logos sebagai mediator. Itu dalam pemikiran Anasagoras. Ya. Kemudian kaum Stoik percaya bahwa logos adalah api yang kekal, yang menjadi sumber segala sesuatu. Kalau saudara pernah mendengar logos spermatikos, inilah yang disebut api yang kreatif, yaitulah yang sering disebut logos spermatikos. Kita lanjutkan lagi. Kemudian seorang filsuf Yahudi dari Alexandria, ya, mengembangkan doktrin logos. Ia menggabungkan pemikiran Yunani dengan pemahaman Semitiknya. Dia menggabungkan logos dalam PL dengan 5 doktrin Plato. Ya. Kalau saudara mau mendalami hal ini, boleh-boleh saja, tapi yang mau saya tunjukkan di sini adalah di sini progres penggunaan kata logos itu sendiri. Nah, itu yang saya tunjukkan di sini. Nah, kalau kita melihat doktrinnya Plato, ya, ini adalah doktrin logos Plato, bahwa logos tidak memiliki pribadi. Logos adalah gambar Allah, melalui gambar Allah itu dunia terbentuk. Jadi logos gambar Allah, melalui gambar Allah itu dia terbentuk. Kemudian logos adalah anak pertama Allah yang ada sebelum ada ciptaan. Jadi Plato mengakui bahwa logos itu anak pertama Allah. Logos juga sebagai duta Allah, penasehat manusia, dan juga sebagai imam besar. Nah, kemudian logos sebagai ide tidak berkaitan dengan api atau dengan kehidupan. Dia hanya sebagai ide. Keempat, tidak ada pemikiran bahwa logos akan berinkarnasi. Ya, orang Yunani tidak berpikir bahwa logos itu berinkarnasi karena itu akan menjadi sesuatu yang aneh dalam pemikiran mereka. Yang kelima, logos adalah mediator Allah yang transenden dengan dunia. Kalau kita melihat di sini, pemikiran logosnya ini ya hampir setengah benar gitu kan. Hampir setengah benar. Hampir setengah ya. Kalau kita katakan bahwa Yesus sebagai logos dia adalah sebagai penasehat, benar. Sebagai imam besar, benar. Ya kan? Sebagai mediator antara Allah yang transenden dengan manusia, benar. Ya. Bisa saja, tetapi kita nggak bisa mengikuti pemikiran Plato ini sepenuhnya. Tapi ini yang digabungkan ya, karena kalau kita berbicara logos dalam PL atau dabar ya atau hadabar, ya
sama saja ya, karena nanti kalau kita melihat terjemahan Septuaginta sama-sama menggunakan kata logos juga. Dari sejarah singkat penggunaan kata logos, setiap filsuf memiliki pandangan tersendiri. Sekalipun demikian, mereka memiliki pemikiran bahwa logos itu bersifat ilahi. Nah, ini kita lihat secara filosofis ya. Kita bisa melihat tadi secara filosofis bagaimana kata itu ya. Kita bisa melihat bahwa setiap filsuf itu memahaminya dengan berbeda-beda. Tapi ada satu hal yang saya lihat di mana semuanya bisa memiliki titik temu, yaitu logos itu bersifat ilahi. Ya, sekarang pertanyaannya, bagaimana kata logos itu masuk dalam Alkitab Gede? Nah, ini tentu kita mesti memahami pemikiran Yohanes, ya. Ya, ini barangkali atau masih tafsiran. Saya juga cari referensinya, tidak ketemu, itu sebabnya saya sebut barangkali ya. Barangkali Yohanes memahami doktrin logos Plato. Ya, saya sebut tadi barangkali karena beberapa referensi yang saya baca tidak membicarakan apakah memang Yohanes memahami betul logos, doktrin logos Plato atau tidak. Tetapi yang menjadi perhatian khusus di dalam konteks ini bahwa Yohanes mensetarakan logos dengan Allah. Nah, kalau kita bandingkan sedikit tadi dengan doktrinnya Plato ya. Misalnya yang pertama, dia hanya gambaran Allah. Maka secara tidak langsung ya, secara tidak langsung Yohanes berkata, oh tidak, logos itu Allah sendiri. Ya. Kemudian yang kedua di sini disebut anak pertama Allah yang ada sebelum ada ciptaan. Logos juga dutanya Allah, penasihat manusia dan sebagai imam. Ya, kalau dalam konteks ini ya kita mengakui bahwa Yohanes 3:16 dia adalah anak yang tunggal. Ya. Yesus ada sebelum segala ciptaan. Yesus juga penasihat manusia, juga sebagai imam besar kita. Tetapi sekalipun demikian, pemikiran Plato ini tetap disangkal karena dia menyebut tidak memiliki pribadi. Nah, sementara dalam pikiran Yohanes, logos itu memiliki pribadi. Kemudian logos sebagai ide tidak berkaitan dengan api dan kehidupan. Nah, ini juga disangkal oleh Yohanes. Justru oleh karena logos itu ada kehidupan, ya. Misalnya mari kita buka Alkitab kita Yohanes 1 ayat yang ketiga ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala sesuatu. Kita lanjutkan. Di dalam Dia ada hidup dan hidup itu ada di dalam terang manusia. Ini yang saya maksud tadi ayat 3 dan 4 ya. Jadi kalau Plato bilang tidak ada berkaitan, Yohanes bilang ada kaitannya. Kemudian mediator antara Allah dengan dunia yang transenden. Ya, dalam konteks tertentu kita bisa menerima Yesus itu sebagai mediator yang memperdamaikan manusia dengan Allah.
boleh-boleh saja, tapi sekalipun demikian kita tidak bisa menerima doktrin Logos Plato sepenuhnya karena kita juga tidak punya bukti apakah Yohanes memang berangkat dari pemikiran Plato, tetapi yang pasti ya Yohanes menggunakan kata logos ini terkait dengan pembaca pada saat itu. Nah, kita tahu bahwa dalam Perjanjian Baru bahasa Yunani itu adalah bahasa internasional. Nah, maka secara tidak langsung orang pasti memahami konsep logos dalam pemikiran-pemikiran Yunani. Ya, jadi sangat familiar dan ini merupakan satu jembatan yang bagus bagi Yohanes untuk mengangkat logos itu, ya. Jadi kalau kita melihat dari sejarah pemikirannya tadi, ya, kalau kita lihat dari sejarah pemikiran logos itu sepertinya ditarik ulur gitu. Dia Allah, dia pencipta, tidak ada pribadi, dia mediator, dia anak pertama, hanya gambaran, ya. Jadi kita melihat dia kayak tanggung-tanggung. Nah, Yohanes gunakan kata itu, dia menggunakannya dengan pola pemikiran Yahudinya. Nah, dari mana kita tahu? Ya, kita lihat ya, kita lihat. Oh, sorry. Ini adalah referensi yang saya gunakan, nanti akan saya tampilkan. Kita sini dulu. Oke. Yaitu Kejadian 1 ayat 1 dengan Yohanes 1 ayat 1, ya. Nah, kalau Kejadian 1 ya, kalau Kejadian 1 itu di dalam Alkitab Septuaginta, ya, Alkitab Septuaginta itu tertulis, kalau tertulis demikian, en harke opoisen ho theos ton auron kaiten gen, ya. Jadi en harke, en arke, kalau dalam bahasa Ibrani-nya, kok Ibrani maksud saya, beresit, ya, berasal dari kata beh dan resit, ya, yang artinya sebuah permulaan, ya. Kemudian dalam kata yang sama kita bisa lihat di dalam Yohanes 1, kita lihat dalam Yohanes 1, kita akan menemukan kata yang sama, yaitu en harke ho logos, ya, en harke ho logos. Pada sebuah permulaan adalah firman. Nah, kalau kita lihat juga, sebentar ya. Kalau kita lihat juga terjemahan dalam bahasa Ibrani, yaitu Haberit Ha-Kadasa, di sini ditulis Beresit Hayah Hadabar. Ya. Jadi sama, ya. Jadi pemikiran Yahudinya itu sangat kental. Ya, dalam kejadian dia menggunakan kata harke pada mulanya. Tapi dalam kejadian itu, atau itu adalah awal dari sebuah, yaitu penciptaan. Ya. Sedangkan dalam
perjanjian baru itu awal bagaimana hologos itu atau sang firman itu menjadi daging. Menjadi daging. Jadi kita bisa dilihat di sini. Jadi Yohanes masih kental dengan pemikiran Yahudinya. Dia sangat hati-hati menggunakan kata itu dan dia menggunakan persis kata yang sama dengan Kejadian 1. Dan sekali lagi, di sini Yohanes tidak menjelaskan bahwa permulaan dari ciptaan, tapi permulaan bagaimana firman atau sang firman itu yang kemudian nanti akan menjadi daging. Ya. Menarik sekali, dari sini jelas bisa kita tahu bahwa seperti yang saya katakan tadi, kita tidak, ya saya belum menemukan referensi, ya saya jujur dalam itu, bahwa Yohanes berangkat dari pemikiran Plato. Tentu bisa saja mungkin ada referensi seperti itu, bisa saja, tapi dari berbagai buku dan berbagai referensi yang saya cari, yang ada di buku saya, kemudian juga yang ada di perpustakaan perpustakaan elektronik saya tidak temukan, ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya referensi, saya senang juga saya bisa belajar. Oh, ternyata dia berangkat dari pemikiran doktrin Plato, kemudian dia menyangkal semua pemikiran itu. Nah, bisa saja kita berpikir demikian, ya. Bisa saja, tapi itu dalam ranah tafsir, ya. Kita lanjutkan. Oke. Yohanes menggunakan kata hologos memperkenalkan bahwa logos yang mereka pahami selama ini sudah menjelma menjadi manusia. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa pendengar atau pembaca kitab Yohanes pada saat itu rata-rata adalah orang yang menggunakan bahasa Yunani, karena bahasa Yunani saat itu bahasa internasional. Maka target pembacanya tentu tidak hanya pada orang Yahudi, tentu juga kepada orang Yunani pada saat itu. Maka secara tidak langsung Yohanes sedang memberitahu kepada khususnya filsuf-filsuf atau para pengikut filsuf Yunani, hey, logos itu yang kalian bilang tidak berinkarnasi, sudah berinkarnasi loh. Benar, dia Allah. Dia mulai dengan en harke hologos. Dia mulai dengan statement itu. Kemudian bilang, yang kalian bilang dia selama ini logos, dia tidak punya pribadi. Dia punya pribadi. Dia diam di antara kita. Maka menurut saya ini adalah satu pemikiran atau jembatan yang sangat brilian, ya, sangat brilian untuk menjangkau pembaca pada saat itu. Kita lanjutkan lagi, ya. Yohanes menggunakan kata logos berkaitan dengan otoritas Yesus Kristus. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau dalam perjanjian baru digunakan kata logos sebanyak 333 kali, kemudian kata kerjanya,
Kalau dalam, saya bacakan ulang. Yohanes menggunakan kata logos berkaitan dengan otoritas Yesus Kristus. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa di awal bahwa Alkitab Perjanjian Baru didominasi kata logos berasal dari kata lego, itu secara kata benda 330 kali, kata kerja 1343 kali. Nah, ini didominasi dengan itu. Nah, tentu sekali lagi, para penulis kitab Perjanjian Baru tentu dengan ilham Roh Kudus bijaksana menggunakan kata ini. Secara khusus Yohanes dia sangat bijak dan dia mengkaitkan ini dengan otoritas Yesus Kristus, kata logos. Nah, salah satunya mari kita lihat di dalam Wahyu 2 ayat 1. Saya siapkan. Kita melihat di sini tu angelo tes and angelo ekleos grafon tade legei, tade legei, dia berkata, dia berfirman, tade legei. Nah, siapa ini? Yesus sendiri. Nah, ketika Yesus berfirman menggunakan kata logos. Jadi ketika Yohanes memilih kata-kata ini, dia menghubungkan kata-kata itu dengan otoritas Kristus. Kita lanjutkan lagi Nah, kalau kita bandingkan dengan Septuaginta, di dalam Yeremia 21 ayat 1, juga menggunakan kata yang sama, tade lege, yaitu Allah berfirman. Jadi sampai di sini saudara-saudara, apa yang bisa kita simpulkan bahwa logos tidak bisa menjadi rema. Karena apa? Seperti yang saya katakan tadi, rema itu adalah firman yang diucapkan, sementara logos dia adalah firman yang menciptakan. Logos itu adalah pencipta. Rema sebagai kata atau firman yang diucapkan. Maka kita bisa melihat, bahkan secara filosofis kita bisa melihat perbedaan yang jelas. Para filsuf mereka lebih tertarik atau lebih fokus lebih fokus pada kata logos. Mereka tidak sibuk membicarakan rema. Nah, seperti yang saya katakan tadi, entah Yohanes berangkat dari pemikiran Plato tentang logos yang pasti, Yohanes menyetarakan logos itu dengan Allah. Maka secara tidak langsung, logos itu punya pribadi, logos itu adalah Allah. Maka logos adalah pencipta, sementara rema itu adalah firman yang diucapkan. Saudara bisa melihat perbedaannya.
maka rema tidak lebih tinggi dari logos. Maka kalau kita berdoa, biarlah firman-Mu yang logos itu menjadi rema, itu secara studi kata ataupun secara teologis maupun secara filosofis itu kurang tepat, ya, kurang tepat. Karena kita tidak bisa merendahkan kualitas sang logos atau hologos menjadi rema. Tidak bisa. Lalu mungkin Anda bertanya, kalau kita berdoa, ya bagaimana seharusnya? Saya lebih setuju kita berdoa, biarlah firman-Mu ya menjadi menginspirasi kami. Ya, itu firman Tuhan kan menginspirasi. Ya, kenapa saya menggunakan kata inspirasi? Sebenarnya kata yang lebih tepat itu adalah iluminasi. Cuman karena iluminasi itu punya tendensi negatif, maka kata yang mirip dengan itu inspirasi atau kalau dalam bahasa Indonesia pencerah. Ya, jadi itu jauh lebih tepat. Kita tidak bisa memaksa logos menjadi rema. Ya, itu penggunaan kata yang kurang tepat. Itu pemilihan kata yang mungkin terkesan lebih keren. Ya. Tetapi sekali lagi itu penggunaannya kurang tepat. Nah, tadi kita di sini sudah melihat ya studi kata, pendekatannya baik secara historis, ya, kemudian baik secara biblikal, baik juga secara teologis. Kita tidak bisa menyamakan, apalagi sampai mendoakan, ya, sang logos menjadi rema atau firman yang logos menjadi rema, apalagi seperti bantahan yang seperti yang saya terima sebelumnya. Kalau firman tidak menjadi logos, bagaimana? Kalau firman yang logos tidak menjadi rema, bagaimana kita bisa mengerti firman Tuhan? Itu kan satu pernyataan yang kurang tepat. Kurang tepat karena kurang melihat. Ya, lagi-lagi saya tidak langsung bilang semua orang kan bisa belajar. Bahkan orang yang membantah saya saat itu pun kalau dia belajar mungkin akan berbeda pendapatnya. Nah, pemahaman saya pada saat itu dengan saat ini pun tentu sudah banyak progresnya. Ya, secara khusus ya mulai dari studi historisnya secara filosofis kan. Kalau secara teologis masih sama seperti yang saya sampaikan dulu. Sekarang bisa saya tunjukkan ya bahwa logos itu dia lebih tinggi dibanding rema. Logos itu dia pencipta, sementara rema firman yang diucap. Logos itu pencipta segala sesuatu. Kita tidak
menemukan gelar Yesus Turema, tapi kita menemukan gelar Yesus Hologos. Dan kita tidak menemukan rema itu yang menjadi daging, tetapi logoslah yang menjadi daging dan diam di antara kita. Kemudian, jika Yohanes menggunakan kata rema pada Yohanes 1 ayat 1, maka tidak akan sampai tujuannya, khususnya para pembaca dalam pemikiran Yunani pada saat itu. Mereka tidak, kalau kita lihat secara historis, para filsuf, mereka sibuk membicarakan logos. Mereka mengakui logos sekalipun mereka tarik ulur tali ulur, ya kan? Mereka tidak membahas rema. Karena dalam pemikiran mereka, rema kan hanya kata. Sementara logos itu dia memang kata-kata, tapi dia yang ilahi, dia pencipta, bahkan dia Allah, ya. Walaupun mereka tarik ulur tali ulur gitu. Nah, itu menjadi satu poin pemikiran Yohanes menggunakan kata logos, bahwa logos tidak hanya, logos itu punya pribadi, logos itu Allah. Nah, logos yang dibicarakan selama ini, dia sudah hidup di antara kita. Dia sudah hidup di antara manusia. Dia pribadi, ya kan? Logos Tuhan yang kita anggap selama ini transenden, sekarang menjadi imanen. Sebenarnya ada pelajaran teologis yang sangat signifikan yang bisa kita dalami dengan menggunakan kata logos ini. Sampai di sini, saya pribadi pun masih sangat terbuka dengan studi kata rema dan logos. Nah, ini pemahaman saya saat ini, dan ini peneguhan apa yang saya sampaikan dulu, dan saya juga tidak mengajak berdebat, ya. Saya juga tidak mau tantang. Bagi saya tidak ada gunanya, ya. Kalau misalnya mau berdiskusi di kolom komentar, ya boleh juga. Misalnya saudara-saudari punya referensi-referensi yang lain, saya sangat terbuka karena itu akan menambah wawasan saya dan bisa menjadi pertimbangan, ya kan? Dan saya sangat terbuka dengan hal ini. Dan saya akan menghargai juga, ya. Karena bagi saya belajar itu tidak ada ruginya. Baik saudara-saudara, kita sudah belajar studi kata ini, rema dan logos. Studi kata ini dengan pendekatan filosofis, historis dan teologis, ya. Luar biasa. Dan doa saya semoga ini menginspirasi saudara-saudari. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar di bawah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak sudah mengikuti requested topik kali ini. Kalau misalnya Bapak Ibu punya pertanyaan ataupun topik yang mau request, silakan di request di bawah sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menonton. Silakan ingat selalu menekan tombol like-nya dan membagikan kepada saudara-saudara kita yang lain supaya semakin banyak yang diberkati. Bagi Bapak Ibu, ya, yang pertama kali di channel ini, saya rekomendasikan untuk menekan tombol subscribe-nya dan mengaktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video pengajaran firman Tuhan yang saya sampaikan di channel ini, ya. Mohon terus dukungan dalam doa saudara-saudara, khususnya pengadaan studio, kamera, laptop, sound system, perlengkapan musik, software, dan tim juga. Karena kerinduan saya pribadi, channel ini benar-benar bisa menjadi berkat bagi banyak orang, membawa dampak dalam kehidupan orang banyak. Ya, itu sebabnya dalam channel ini ada segmen-segmen, ya. Memang program utamanya di sini adalah renungan pagi dan malam. Silakan Bapak Ibu bantu
ya membagikan supaya semakin banyak orang yang diberkati. Oke, baik saudara-saudari, sekian requesting topik malam hari ini. Shalom, selamat malam, selamat beristirahat.